Jadi juga dosok Pak. Coba tanya, Jadi dulu juga biologi nggak Jen? Oh suka. Karam apa Pak? Coba tanya Pak. Karam singkatannya apa? Pokoknya belakangnya nih, kita kasih clue aja Pak ya, belakangnya M ya. Mamalia belakangnya M. Ayo depannya P-A-R-A. Tinggal parah. Pak, gimana nih Pak? Gak ada yang inget. Ini hadiah gimana nih? Bisa ya? Belakangnya M. Malia. Waktu hari singkatan, ya ampun Pak, baru ngaku sekarang ya Pak ya. Iya, tapi nggak apa-apa. Jadi kalian tahu hadiahnya masukin lagi, kembali lagi. Kembaliin lagi. Sayang loh. Nanti masih ada sesinya Bapak Ibu, masih banyak. Ya. Silakan Pak Lasmi. Sedikit tadi ditanyakan Pak Aram. Semestinya ada lagi sebelumnya. Itu PPCV EMA. Itu sebelumnya ada lagi, tapi yang harus benar ya Pak ya. PPCV EMA itu untuk invertebrata, Param untuk vertebratannya. Gimana Pak? Ya. Pak, yang depan Suaranya agak serak-serak. Oh, paling sakit ya Pak. Jadi PPCV EMA itu untuk binatang avertebrata. Avertebrata, pokoknya enggak. Ya. Enggak. Kemudian param yang vertebrata. Itu yang paramnya Pisces, amfibia, reptilia, aves, dan mamalia. Hore, inget loh. Ayo Pak, silakan diberikan kata sambutannya. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu guru yang kami hormati, ini mohon maaf suara saya nggak jelas. Kemarin di dalam SMS kami sudah menyampaikan kepada panitia, satu, suara saya ini sudah beberapa tahun belakangan nggak jelas, sehingga sebelum pensiun saya sudah 2 tahun nggak ngajar. Jadi hanya mendampingi guru biologi yang lain. Tapi ternyata panitia memaksakan karena katanya sudah kesepakatan Bapak harus. Maka itu marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi dengan penuh kerendahan hati dan keikhlasan yang mendalam dan kesadaran bahwa Dia Allah telah membalas dosa-dosa kita yang sangat banyak yang sudah kita lakukan dengan karunia dan nikmat yang jauh lebih banyak lagi. Itulah sayangnya Tuhan kita Allah, yaitu kepada hamba-hambanya ya. Kita sudah berbuat dosa yang segitu banyak, tapi masih dibalas dengan nikmat dan karunia yang sangat lebih banyak. Bapak dan Ibu yang kami hormati, serta para alumnus SMA 21 tahun 1988 yang kami banggakan, mari cobalah kita mengingat masa lalu. Kira-kira 25 sampai 28 tahun lalu, 28 tahun lalu berarti masuk kelas 1. Kemudian 25 tahun yang lalu sudah lulus dari SMA 21. Bapak dan Ibu guru merasa bangga, kemudian bahagia dengan mendidik siswa-siswi yang begitu tampan, cantik-cantik, gagah, dan imut. Kemudian rajin belajar, rajin bersekolah,
rapi berpakaian, mentaati tata tertib dengan baik. Kadang-kadang ingin marah, tapi nggak sampai di hati. Kenapa? Karena juga ada beberapa siswa yang mungkin tidak menaati tata tertib, suka nggak masuk pada pelajaran tertentu, bolos. Nah ini yang bolos tadi. Kemudian juga suka menggunjing guru-guru ataupun juga kepala sekolah. Kemudian suka membuat masalah di kantin. Siapa yang ada masalah di kantin? Ambil 5, aku 3. Jangan aku yang ambil 5. Ambil 5, aku 3 ya Pak? Iya. Nanti Pak, ada yang ambil 5, gak ngaku-ngaku Pak. Nah itu dari kenangan-kenangan masa lalu, ada kenangan pahit dan ada kenangan manis. Namun saya harapkan kenangan pahit dan manis tidak perlu dipisah-pisahkan. Keduanya menjadi suatu sarana untuk mendewasakan kita. Hanya yang pahit mungkin tidak perlu diulang, yang manis mungkin perlu dikembangkan. Nah itu semua bukan karena permasalahan yang kita sudah menyadari bahwa kalian pada saat itu sebagai situasi sebagai anak-anak, namanya anak-anak. Jadi kadang-kadang nakal ya biasa itu, ya kan? Kadang-kadang baik, manja dan biasa. Jika hal semacam itu hanya merupakan satu kemanjaan seorang siswa kepada orang tua, atau juga dalam bentuk atau dalam rangka mencari perhatian kepada bapak ibu guru atau mungkin kepala sekolah. Jadi kelihatannya bapak ibu guru kok nggak begitu melihat pada dia mencari perhatian cara yang memperbaiki dunia, ingin mengubah dunia. Tetapi ternyata setelah sampai pada usia senja, dunia tidak berubah. Bukan memikirkan tujuan hanya untuk memperbaiki negerinya sendiri. Tetapi hal itu pun juga tidak terlaksana. Akhirnya juga memikirkan tujuan lagi, ingin memperbaiki keluarganya, ingin mengubah keluarganya. Tapi alangkah kasusnya ternyata keluarganya untuk semua tidak berubah. Kemudian setelah berlari di tempat tidur, menunggu detik-detik kematian, baru disadari kenapa tidak diriku sendiri yang harus kita ubah lebih dulu. Kemudian setelah merubah dirinya sendiri, baru menjadi contoh tauladan untuk keluarganya, jika keluarganya akan berubah. Kemudian dengan inspirasi dan dorongan keluarga, mungkin akan mampu memperbaiki negerinya, dan siapa tahu mungkin akan bisa mengubah dunia. Maka dari sedikit cerita tersebut, bahwa kita untuk menuju ke cita-cita yang lebih tinggi, maka yang kita benahi adalah diri kita sendiri dulu, kemudian keluarga, kemudian lingkungan. Nah, itu mudah-mudahan dari gambaran bagi kita. Hanya diamalkan mungkin kurang pas. Kenapa? Karena amal itu ada amal baik dan amal jelek. Ada yang positif, ada yang negatif. Tetapi kalau dikatakan amal soleh, udah jelas positif. Ya. Makanya ilmu yang dimiliki, mari kita proses untuk dalam bentuk menjadi amal soleh. Kemudian yang kedua, perbuatan baik yang kita lakukan akan menjadi sia-sia karena tidak disertai niat yang tulus, ikhlas atau lillahi ta'ala. Gitu. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan
kalau tidak diniati dengan tulus ikhlas lillahi ta'ala, mungkin akan menjadi sia-sia. Kemudian yang ketiga, perjuangan yang kita lakukan akan menjadi sia-sia bila tidak disertai tujuan yang jelas. Banyak kegiatan-kegiatan demo, tetapi karena tujuannya nggak jelas akhirnya menjadi sia-sia. Kemudian yang keempat, pengorbanan yang kita lakukan akan menjadi sia-sia karena mengharap pujian. Jadi pengorbanan yang kita lakukan akan menjadi sia-sia karena mengharap pujian. Jadi kalau itu menjadi hanya mengharap dipuji orang, maka pengorbanan itu akan menjadi sia-sia juga. Itu. Kemudian yang kelima, cinta yang kita berikan akan menjadi sia-sia bila hanya dilandasi syahwat semata. Cinta yang kita berikan akan menjadi sia-sia karena dilandasi syahwat belaka. Ya. Kemudian yang keenam, kekayaan yang kita dapatkan akan menjadi sia-sia bila hanya untuk kepentingan pribadi. Berarti harus ada untuk kepentingan orang lain atau kepentingan lain. Jadi misalnya harta, ini di dalam Islam ada zakatnya, ya. Kemudian ada infaknya, ada sodakohnya. Kebetulan SMA 21 lagi mau merenovasi masjid, sodakoh jariahnya mungkin mohon diberikan sodakoh jariah untuk renovasi masjid di SMA 21. Kegagalan yang kita alami, yang ketujuh, kegagalan yang kita alami menjadi sia-sia karena dijadikan alasan keputusasaan. Karena gagal putus asa, sehingga sia-sia. Padahal mestinya kegagalan itu menjadi suatu semangat. Ya. Kemudian yang kedelapan, musibah yang kita jumpai akan sia-sia karena kita tidak bisa mengambil hikmahnya. Jadi musibah yang kita jumpai akan menjadi sia-sia karena kita tidak bisa mengambil hikmahnya. Maka untuk itu, kalau mendapatkan musibah, yaitu kita harus sabar. Maka doa dalam Islam itu ada, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairum minha. Ya Allah, ini semua ini dari Allah, jangan kembali dari Allah. Ya Allah, berikan pahala dalam musibahku dan berilah ganti yang lebih baik. Itu doa dalam menghadapi musibah. Kemudian yang kesembilan, kesuksesan yang kita menambahkan sedikit karena ada pesan-pesan dari sekolah yang belum tersampaikan oleh Pak Lasmi masa berkenan. Sebelum itu saya memberitahukan bahwa yang sudah pensiun yang hadir sekarang ini, alhamdulillah, yang pertama adalah Bapak Antoni. Silakan berdiri Pak Antoni. Yang kedua adalah Bapak Posman. Yang ketiga adalah Bapak Sulasmi Arianto. Kemudian dalam tahun ini adalah maaf, ada ibunda kita itu, Ibu Juwita juga sudah pensiun. Silakan Ibu Juwita. Coba tebak, saya nggak mau. Silakan Bu berdiri, tebak kata loh. Ah benar, Ibu Sugiyarti. Ya. Makasih Ibu berdiri. Berikutnya, untuk tahun depan pensiun 5 orang. Berarti guru-guru lama tinggal 1 lagi nanti. Yang tahun ini 1 lagi, Ibu Roni. Silakan Ibu Roni. Iya. Yang pensiun tahun depan yaitu Ibu Wastia, Ibu Nur Aini, Ibu Rita,
Bapak Safrul, termasuk juga Ibu Suyani, dan termasuk juga adalah Ibu Elfrida. Jadi semua banyak sekali tahun depan. Berarti kalau kalian datang ke SMA 21, kalian harus menemui Ibu Yeti karena 2015 Ibu Yeti. Silakan begini Bu. Terima kasih. Dan banggakan kami SMA 21, hasil rintisan kalian alhamdulillah tetap eksis. Dan kebanggaan-kebanggaan cukup banyak. Kalau kalian banyak menerima piala, alhamdulillah adik-adik kelas kalian sampai sekarang tiada hari Senin tanpa piala. Dan banyak diantara angkatan 88 ini juga putra-putrinya berada di SMA 21. Saya ingin tahu siapa yang putra-putrinya di SMA 21? Iya, baru satu yang ngaku. Yang lain, yang saya tahu persis, nama depannya mana? Yang anaknya? Gak tahu tuh. Oke, baik. Penambahan gedung SMA 21 alhamdulillah sudah ada, yaitu tempat SD itu sudah selesai dibangun dan sudah diserahkan kepada sekolah. Semuanya itu adalah laboratorium seluruhnya. Jadi SMA 21 itu adalah sudah 2 gedung sekarang. Jadi kalau memasukkan siswa-siswi SMA 21 berarti fasilitasnya sudah makin lengkap. Berikutnya yang sangat saya himbau ini dari kepala sekolah, disatukan dengan masjid. Dananya dari Bapak Ibu Guru kemarin itu berkumpul sudah 60 juta. Untuk itu kami himbau kepada angkatan 88, mudah-mudahan rezeki ada, kiranya bisa, apakah itu zakat, infak, bisa membantu pemugaran masjid SMA Negeri 21. Pak Herman. Oh, sambil berjalan. Oke, kita mau bikin door prize dulu ya Pak Herman ya. Tim panitia, tempat kocok arisannya mana? Tempat kocok arisan, biskolnya ya. Door prize. Untuk door prize, kita akan door prize. Setelah ini ada games juga Bapak Ibu, seru banget games ya. Perwakilan dari teman-teman tiap kelas. Atau kita game saja dulu. Boleh, yang ini ya kelasnya ya, Bu Herman. Yang 3A11. Ya. Ayo kita game dulu Pak. Oh, kita games dulu. Oke, Pak Ketua, siap. Kita games dulu dari perwakilan kelas C, kita bacakan dulu satu persatu ya. Teman-teman dari kelas C itu berapa orang nih? 2 orang tiap kelas. Orang. Satu kelas 2 orang. 3A11, 3A12, 3A21, 3A22, 3A23, 3A31, 3A32. Ya, 2 orang perwakilan masing-masing kelas. 2 orang, oke? Kita mau game. 1 pria, 1 wanita, ya? Oke. Jangan malu-malu gitu. Jangan malu-malu. Ayo maju. Ada lagunya, jangan malu-malu? Gak ada. 1 volunteer ya, oke. Berapa ya dulu? Lupa kelas berapa? Kalau gitu kita anggap ini bebas, nggak apa-apa ya Bu Farma ya. Silakan teman-teman. Untuk menghangatkan suasana teman-teman. Ayo Ceco. 1 cewek 1 cowok ya. Cowok-cowoknya, aduh yang di belakang. Ayo. Nah baru beberapa ya. 1 cowok 1 cewek, 1 pria 1 wanita. Oke, berpasangan. Udah 25 tahun nggak perlu malu-malu. Nggak usah malu-malu ya. Oke. Tapi tetap manggilnya lo gue walaupun di depan kita ada bapak ibu guru kita. Tapi lo nggak boleh manggil lo gue. Nggak boleh, harus bapak ibu. Di bawah. Tetap, wah luar biasa. Udah lulus nggak apa-apa ya. Oke. Pak Herman saya mau nanya, dulu ikutan bolos kan nih Pak Herman? Yang ketahuan sih ada. Yang ketahuan ada. Yang nggak ketahuan juga banyak. Banyak kan yang ketahuan apa yang nggak ketahuan Pak Herman? Nggak ketahuan. Gimana? Ini udah ada nih volunteernya nih 2 orang. A21. Kita lanjut nanti. A21 udah muncul. Yang lain A11 mana nih Mas? Ayo. Ayo dong. Berpasangan. Ini seru sekali. Ayo. A11.
Bu Farma, kalau salah satu yang panitia boleh nggak nih? Azari, ada yang senang ada kamu ikut main game? A3. Azari, A3. Teman-teman A3 panggil satu lagi yang cowok. Kayaknya pada pengen dipanggil ya. Pada pengen dipanggil. Ada daftar absen apa gurunya yang panggil ya? Biasa namanya anak-anak itu harus dipanggil ke depan baru maju. Ini lanjut dari panitia aja lah. Dia itu panitia itu peserta loh, bukan istri loh. Gua satu juga kan. Dikirim panitia aja. Dikirim panitia aja udah nggak apa-apa. Siapa? Ayo, ceweknya, adek, sama Johan. Ayo, Ade, ayo. Ayo cepat. Dapat Pokoknya yang merasa marah nggak boleh marah di sini. Masih kurang satu pasang lagi berarti ya. Kita 6 pasang dulu deh, nggak apa-apa. 1, 2, 3, 4. Gimana 2 orang lagi? Ini ada 1 pasang lagi. Butuh 1 pasang lagi Pak Herman. Oncom. Ibu, yuk ke tengah yuk, silakan. Oncom aja ke depan. Oncom Berdua, 1 pasang di tengah. Yuk, sama Pak Johan silakan. Ada 1 pasang lagi atau Pak Herman gimana kalau segini dulu aja nggak apa-apa ya? Cukup sini aja. Sudah cukup. Oke. Jadi caranya gampang sekali. Di sini di tangan kanan saya, Pak Herman kita sama-sama kita jelasin ya. Di sini sudah ada bola pingpong. Ada yang suka main pingpong? Gak ada yang suka ya? Bagus, gak apa-apa, gak suka. Kita bikin suka hari ini ya Pak Herman ya. Karena permainan suka. Pak Herman suka main pingpong? Suka sekali. Tapi kita gak main pingpong pakai tangan yang di atas, pakai di bawah. Jadi caranya, bola pingpongnya diambil satu persatu oleh yang perempuan saja. Yang perempuan silahkan diambil satu persatu. Iya, ibu silahkan. Ibu, iya, diam-diam dulu mas.